Sesuai aturan terbaru, ternyata 17 hal ini bisa menyebabkan bantuan PKH dan juga BPNT tidak cair lagi. Walaupun sebelumnya untuk KPM sudah menerima bantuan PKH maupun bantuan BPNT. Nah, di sini untuk seluruh KPM wajib tahu informasi penting ini supaya untuk bantuan PKH maupun BPNT kita itu bisa cair dan kita tidak dicabut kepesertaannya sebagai penerima bantuan tersebut. Nah, di sini kita sudah ada untuk sumber informasinya yang terbaru yang pasti valid juga yang akan kita tunjukkan dalam kesempatan video kali ini. Pastikan teman-teman simak informasi ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Hai, kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi update valid akurat di program bantuan pemerintah, sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Nah, oke sobat, di sini kita akan mengupdate untuk pencairan bantuan entah PKH maupun BPNT yang tak kunjung cair juga kepada KPM. Nah, memang ya untuk bantuan PKH dan BPNT ini disalurkan secara bertahap, tetapi ada 17 hal ya ternyata yang bisa menyebabkan KPM tersebut tidak lagi menerima bantuan sosial. Nah, mungkin saja di sini dicabut kepesertaannya ataupun memang datanya sudah tidak di-SK-kan di daftar penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT di tahun 2023 ini. Nah, maka dari itu di sini teman-teman KPM wajib tahu informasi penting ini dan tentu saja di sini sudah ada sumbernya dan untuk sumbernya ini resmi dari website pemerintahan ya teman-teman, yang linknya nanti kita masukkan dalam kolom deskripsi. Nah, oke, langsung saja ya untuk 17 hal yang bisa menyebabkan tidak cairnya bantuan PKH maupun BPNT kita. Yang pertama, data NIK atau nomor KK tidak valid Dukcapil. Nah, di mana apabila data peserta ataupun KPM yang tidak valid antara data yang didaftarkan ke Kementerian Sosial dan juga Dukcapil, nanti pihak Kementerian Sosial tidak bisa untuk memvalidasi data tersebut. Dan ini bisa menyebabkan untuk KPM tersebut tidak cair di bantuan sosialnya. Karena ada juga ya mungkin yang berpindah domisilin yang menyebabkan nomor KK ataupun nomor NIK-nya itu berubah. Hal semacam ini bisa membuat bantuan kita itu tertunda untuk cairnya ataupun bisa saja jika kita tidak urus bisa hangus ataupun tidak cair. Oke, lanjut untuk poin yang kedua. Data Dapodik tidak terindikasi sistem. Nah, di mana untuk kemungkinan kesalahan penginputan NIK, nama, dan data lain-lainnya di Dapodik sekolah ya teman-teman. Jadi pastikan harus dicek anak yang bersangkutan ke operator sekolah sesuai dengan NIK. Karena untuk bantuan PKH di komponen anak sekolah itu harus terintegrasi, harus terhubung dengan Dapodik. Ya, dimana untuk Dapodik ini akan diolah datanya oleh pihak operator sekolah. Lanjut di sini untuk poin yang ketiga. Data lansia terindikasi belum melakukan EKTP di Capil. Nah, apabila ada lansia yang tidak segera membuat EKTP di Dukcapil sesuai aturan baru, bisa saja itu tidak akan mendapatkan bantuan sosial karena data saat ini terintegrasi dengan DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang wajib menggunakan EKTP untuk mengecek datanya. Oke, lanjut untuk poin yang keempat adalah perbedaan NIK pengurus dan NIK di rekening KPM. Nah, misalkan ya, ada nama pengurus yang ternyata anak, sedangkan di rekening adalah nama ibunya. Hal ini bisa menyebabkan bantuan tersebut tidak cair. Jadi pastikan NIK ya antara si penerima bantuan yang terdaftar ini benar-benar sama. Jika anak ya anaknya, jika ibu ya ibunya ya teman-teman. Jadi dalam satu individual, bukan dalam satu keluarga penerima manfaat. Lanjut untuk poin yang kelima. Terindikasi penerima double bantuan sosial dalam satu KK. Nah, misalnya di mana untuk satu KK itu double ya. Misalkan istri lalu nanti ada nama double suami untuk menerima bantuan PKH. Ini nanti akan di cross check ulang oleh pihak Kementerian Sosial melalui pendamping sosial tentunya.
Oke, lanjut untuk poin yang keenam, terindikasi ada tunggakan pinjaman bank, baik pinjaman online maupun bank biasa. Nah, untuk hal ini tergantung dari kebijakan bank juga dan kita bisa berkoordinasi dengan pihak pendamping sosial. Dan tentu saja ini sudah ada sumbernya informasi yang kita sampaikan yang sumbernya kita nanti masukkan dalam kolom deskripsi ya untuk link informasinya. Lanjut di sini untuk poin yang ketujuh adalah komponen belum masuk DTKS Dinas Sosial. Nah, untuk penerima bantuan sosial ini wajib datanya ada di DTKS dan ini untuk linknya bisa kita akses di cekbansos.kemensos.go.id. Lanjut untuk poin yang ke-8 adalah komponen sekolah terindikasi sudah berusia lebih dari 20 tahun ke atas. Nah, apabila komponen sekolah ini umurnya lebih dari 20 tahun ataupun dikatakan di sini bukan SMA lagi, maka akan dicabut juga untuk bantuan PKH di komponen sekolah. Lanjut untuk yang nomor 9, komponen disabilitas belum terindikasi di sistem. Nah, apabila ada yang disabilitas memang perlu mendapatkan bantuan, tetapi di sini tidak terdaftar lagi di sistem ataupun di DTKS, nah ini bisa menyebabkan yang tadinya cair sekarang tidak cair. Lanjut untuk poin yang ke-10 adalah komponen ibu hamil belum terindikasi di sistem. Mirip dengan yang disabilitas tadi, apabila ada komponen yang belum terupdate pada sistem, bisa menyebabkan bantuannya pun belum cair lagi. Lanjut untuk poin yang ke-11. Pengurus meninggal dunia saat pengupdatean data Capil nomor KK berubah. Lanjut untuk poin yang ke-12. NIK KPM berubah di sistem. Nah, apabila ada perubahan data maka wajib diupdate ya, dan ini biasanya kita bisa melaporkan ke pihak pendamping sosial ataupun kita nanti bisa menginformasikan ke Capil ya teman-teman untuk pengupdatean data di sini. Lanjut untuk poin yang ke-13, nama pengurus beda dengan di buku tabungan. Nah, apabila untuk nama penerima bantuan ataupun pengurus di sini beda dengan yang ada di buku tabungan, maka tidak akan cair. Karena memang untuk buku tabungan ini wajib sama antara NIK dan juga nama yang memang benar-benar mendapatkan bantuan di sini. Lanjut untuk yang ke-14. Terindikasi sekolah anak adalah sekolah elit. Nah, apabila anaknya itu terindikasi di sekolahan yang elit, nah maka ini bisa menyebabkan bantuan tersebut tidak cair juga. Lanjut untuk poin yang ke-15, terindikasi ada status sosial pekerjaan yang mumpuni dalam KK. Nah, jadi bagi teman-teman itu yang memiliki pekerjaan yang mumpuni, contohnya mungkin ASN, TNI maupun Polri dalam satu KK, ini juga bisa menyebabkan NIK yang lain dalam satu KK tidak mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT lainnya. Lanjut untuk poin yang ke-16. Hasil final dari verifikasi SAGIS. Nah, di mana untuk verifikasi SAGIS ini datanya akan di cross check ulang juga dengan data yang dicek bansos aplikasi. Apabila nanti ada data yang diusulkan ataupun disanggah, contohnya orang tersebut mendapatkan bantuan sosial, tetapi ternyata rumahnya itu bagus, memiliki kendaraan yang bagus juga, dan memang itu lebih banyak yang lebih membutuhkan dari dia dalam suatu daerah tersebut, dan ada yang melaporkan ya teman-teman. Nah, itu bisa menyebabkan orang tersebut akan dicabut kepesertaannya dari penerima bantuan sosial. Karena kita bisa mengakses ya siapa saja yang mendapatkan bantuan sosial itu bisa kita sanggah ya. Contohnya si A nih melihat untuk yang B itu sebenarnya tidak cocok untuk mendapatkan bantuan karena sudah contohnya kaya ya teman-teman ataupun finansialnya bagus. Lalu si A ini melaporkan melalui aplikasi cek bansos melalui sanggahan. Nah, oke. Hal tersebut bisa saja terjadi. Lanjut untuk yang ke-17 ataupun yang terakhir, ada permasalahan teknis lainnya. Nah, di sini untuk permasalahan teknis itu di lapangan ternyata banyak juga. Jadi teman-teman pastikan sudah berkoordinasi dengan pihak pendamping sosial. Contohnya di sini untuk pencairan, kita itu sebenarnya menunggu dari
PT Pos Indonesia karena sebelumnya cair di PT Pos Indonesia. Tetapi ternyata kita itu cairnya di KKS ataupun menggunakan ATM merah putih ya teman-teman. Nah di sini maka kita wajib untuk mengambilnya itu di KKS, jangan sampai kita tidak mengambilnya dan menunggu-nunggu surat dari kantor pos kok nggak datang-datang dan tahu-tahu sudah melebihi beberapa tahap tidak mengambil bantuan. Nah ini bisa menjadi penyebab untuk bantuan kita PKH maupun BPNT tidak cair lagi di tahap selanjutnya. Nah oke sobat, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini ya untuk terus mendapatkan informasi terbaru update valid di program bantuan pemerintah. Oke, saya akhiri dalam kesempatan video kali ini dan sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.